Bahwa semua kita itu butuh kepada Allah. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk makan. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk pakaian. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk ditolong. Dan segala macam urusan kehidupan kita. Allah hanya mengambil beberapa sampel kebutuhan kita. Yang intinya semua kita butuh Allah. Dan ketika semua kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, semuanya merasa sombong, enggak butuh kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah sama sekali. Manusia dan jin durhaka semuanya, maka tetaplah makhluk-makhluk yang lain bertasbih kepada Allah. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin dari makhluk yang pertama diciptakan sampai terakhir hari kiamat, semuanya taat kepada Allah dan itu pun tidak menguntungkan Allah sedikit pun. Tidak menambah kebesaran dan keagungan Allah sedikit pun. Yang intinya Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Itu maksudnya. Karena Allah ghaniyun 'anil alamin, ghaniyun 'anil ibad. Allah tuh nggak butuh alamin, nggak butuh makhluknya. Allah itu nggak butuh hamba-hambanya. Sebaliknya kita tidak ghani, kita fakir di hadapan Allah. Jadi kebalikan dari ghani itu adalah fakir. Dan Allah juga katakan, seandainya semua makhluknya berkumpul, manusia dan jin, yang pertama diciptakan sampai yang terakhir lahir ke muka bumi, berkumpul semuanya meminta kepada Allah, berdoa. Semua kita punya hajat yang berbeda-beda. Di satu malam semua kita berdoa, ya Allah saya minta rezeki, ya Allah saya minta usia yang berkah, ya Allah saya minta keluarga, jodoh, pasangan, ya Allah saya minta pekerjaan, ya Allah saya minta disembuhkan, ya Allah saya minta ini dan itu. Semuanya berdoa kepada Allah serentak, maka Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya tanpa mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti satu tetes air dari ujung jarum yang baru dicelupkan ke dalam laut. Cuman segitu doang kurang dari kebesaran Allah. Padahal yang meminta semua hambanya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dari iblis sampai jin yang terakhir. Ini menunjukkan Allah emang gak butuh kita. Kita yang butuh Allah SWT. Ini salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat sahih tentang makna ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat dan hadis tadi ada hal yang perlu kita coba belajar. Coba kita belajar mulai sekarang untuk terus merasa bahwa kita itu butuh Allah. Butuhnya itu bukan butuh seadanya. Karena ada orang yang butuh dengan derajat kekurangan. Ada orang yang butuh dengan derajat miskin. Ada orang yang butuh dengan derajat fakir. Di antara sekian banyak derajat kebutuhan, Allah menyebut kita itu butuh Allah bukan hanya ketika ada kekurangan. Bukan hanya sebagai orang miskin. Yang butuhnya butuh tapi nggak mendesak. Tapi sebagai orang yang fakir. Yang sangat mendesak. Yang tidak bisa ditunda. Dan seperti itulah kebutuhan kita kepada Allah. Nggak bisa ditunda. Sehingga ketika kita merasa bahwa kita itu fakir di hadapan Allah. Kita itu butuh banget kepada Allah. Kita itu nggak ada apa-apanya kecuali Allah yang menolong dan memfasilitasi hidup kita. Saat itulah kita mulai muncul semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Berserah diri kepada Allah dalam bentuk roja, permintaan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir. Sebaliknya ketika kita merasa bahwa hidup kita bisa berjalan tanpa harus berdoa, hidup kita bisa berjalan tanpa harus meminta kepada Allah, maka kita sudah terjebak kepada penyakitnya Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, Qarun. Bukan penyakit iblis. Kalau penyakit iblis itu sombong. Kalau penyakit yang disebutkan tadi, Fir'aun itu tidak merasa butuh. Arti tidak merasa butuh, dia terlalu pede bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk praktis dari merasa fakir di hadapan Allah? Bentuk praktisnya kita nggak berani macam-macam. Karena ketika kita macam-macam dengan Allah, kita melanggar syariat Allah, maka kita nanti akan menjadi kesusahan. Soalnya kita butuh Allah terus.
Ini pentingnya merasa fakir. Makin dalam merasa fakirnya, makin takut melanggar kepada Allah. Makin takut bikin Allah marah. Makin takut bikin Allah kecewa. Kenapa? Karena Allah kalau udah kecewa, udah marah, kita durhaka kepada Allah, kita sendiri yang akan kesusahan. Kenapa ada orang yang berani berbuat maksiat di hadapan Allah? Kalau ditanya, kamu yakin Allah melihat? Ya, dia tahu Allah melihat. Kenapa masih bermaksiat? Karena dia merasa bahwa dengan bermaksiat, hidupnya tidak akan ada apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Hidupnya tidak akan menjadi susah, soalnya dia terlalu pede dengan kehidupannya. Ada orang ketika dia berbuat maksiat, kenapa dia berani dan tidak takut kepada Allah? Karena dia merasa bahwa setelah bermaksiat pun tidak ada yang berpengaruh terlalu besar dalam kesusahan hidupnya. Biasa-biasa saja. Dia tetap bisa makan, dia tetap bisa punya penghasilan, dia punya keluarga yang aman-aman aja. Hampir tidak berpengaruh ke dalam kehidupannya secara negatif. Ini orang yang istagna nih. Kok Allah biarkan? Allah bukan membiarkan. Allah memberi dia kesempatan untuk sadar, insaf. Bahasa Arabnya insaf. Allah memberi dia kesempatan buat insaf. Allah kasih dia teguran-teguran kecil. Sampai teguran besar. Seperti Firaun. Teguran pertamanya apa? Teguran pertama Firaun bukan belalang, bukan kodok, bukan sungai Nil menjadi merah, bukan badai, bukan. Teguran pertama buat Firaun itu lembut banget. Didatangkan kepada Firaun 2 nabi sekaligus. Dan Allah mengatakan kepada 2 nabi itu apa? Wa qula lahu qawlan layyinan. Bicaralah dengan dia dengan ucapan yang lemah lembut. Orang udah sedurhaka Firaun, ketika Allah menegurnya, Allah enggak langsung mendatangkan musibah ditenggelamkan ke dalam laut. Enggak. Allah bertahap menegur dia justru dengan nasihat yang lemah lembut. Dan kita mengalami itu. Kalau Firaun saja yang durhaka, Allah datangkan orang untuk menasehatinya dengan nasihat yang layyinan, dengan lemah lembut, maka kita pasti juga merasakan hal yang sama. Datang nasihat lewat tausiah, datang nasihat lewat broadcast di grup, datang nasihat lewat japri dari teman kita, DM, datang nasihat lewat tiba-tiba ngeklik apa, nggak sengaja ternyata itu bentuknya quote tentang agama, datang nasihat dari YouTube, lewat video-video para ustadz, para da'i, para ulama. Itu semuanya qaulan layyinan, nasihat mau'izatan hasanah, nasihat yang baik dari Allah kepada kita sebelum dikasih nasihat yang lebih keras. Biasanya kayak gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain, terutama yang buat cowok-cowok nih, lagi sholat Jumat, materi khutbahnya itu kayak kita banget. Seolah-olah khatib itu kenal kita. Seolah-olah kita baru selesai curhat sama khatib. Atau seolah-olah ada teman kita curhat kepada khatib tentang kita, sehingga jadi kayak request, kalau bisa nanti temanya tentang ini aja Ustadz. Jadi beliau khutbah isinya tuh kita banget. Padahal kita nggak kenal sama khatib, nggak ngobrol sama khatib, nggak ada kode-kodean dengan khatib. Kenapa dia bisa menyampaikan materi tentang itu? Dan bisa jadi dari sisi khatibnya sendiri, karena saya juga ngerasa pernah seperti itu, seringkali mau menyampaikan satu materi, tapi yang disampaikan berbeda lagi. Seolah-olah Allah menuntun lisannya kepada sesuatu yang Allah ingin menasihati ini secara khusus kepada hambanya yang ada di antara banyak hamba itu. Beberapa kali saya mempersiapkan materi, nanti malam atau pada kesempatan itu saya akan ceramah tentang ini. Materinya udah siap, dalil-dalilnya udah dikumpulin, udah dibaca beberapa kisah-kisah yang dulu pernah dibaca supaya nggak lupa. Pas on the stage, mulai dari prolog, mukadimah, udah ngalir, ternyata materinya beda lagi. Termasuk malam ini. Tadi udah disampaikan materinya mau apa gitu, tiba-tiba ya udah deh tentang fakir aja. Bisa jadi ini adalah ilham dari Allah untuk menasehatin diri saya sendiri. Atau bisa jadi juga diri saya dan beberapa orang di antara kita. Atau bisa jadi untuk kita semuanya. Yang pasti kita sering ngalamin dan saya juga sering ngalamin. Karena emang udah sekitar 2 tahun saya gak menerima jadwal khutbah Jumat. Karena pengen dikhutbahi, sering mengkhutbahi kan. Sering mengkhutbahi nikah. Kan kita sering dengan khutbah nikah tapi bukan nama kita yang disebut gitu kan ya. Baper. Nah ini saya pengen ngerasain dikhutbahin. Gimana sih rasanya dikhutbahin oleh khatib Jumat. Sering nasihatin orang, jarang dinasihati. Dengar nih. Dan gak milih-milih masjid. Kadang-kadang lagi di jalan mampir. Atau misalnya kayak mau nyoba masjid baru. Karena masjid yang dekat rumah udah sering coba masjid yang lain. Khatibnya juga gak kenal dengan saya gak kenal dengan beliau. Tiba-tiba menyampaikan materi yang saya ngerasa ini kayak ceramahin saya pribadi nih. Seolah-olah jamaah Jumatnya cuma ada saya sendiri. Itu tuh kita banget. Kenapa teman-teman? Itu yang disebut dengan mau'izatin hasanah dari Allah.
melalui khatib, ustadz, dai. Kita tuh yang lagi dinasihati oleh Allah. Kalau cara ini nggak berhasil, setelah sekian lama, Allahu a'lam yang soal waktunya berapa lama, kita nggak bisa spekulasi. Ini baru juga sekali, kayaknya masih ada kesempatan, jadi biarin aja dulu Allah nasihatin terus, nggak usah langsung diamalin. Kan kita nggak tahu waktunya. Setelah waktunya berlalu, Allah akan gunakan cara yang lain, dikasih teguran yang bentuknya ujian, musibah. Idza kasurat dzunubul abdi walam yakun lahu amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau orang punya banyak dosa tapi nggak cukup amal untuk mengkifarat dosanya, Allah akan kasih dia ujian ataupun kesedihan untuk mengkifarat dosanya. Tiba-tiba dikasih ujian buat Firaun dengan berbagai macam masalah, mulai dari anaknya sakit, mulai dari bangunan-bangunan yang dimakan rayap, kemudian datang belalang, kemudian datang kodok, kemudian air sungai Nil menjadi merah, kemudian menjadi badai yang dingin sekali sehingga banyak orang yang akhirnya kena penyakit dan seterusnya, nggak sadar juga sampai puncaknya adalah ditenggelamkan ke dalam laut merah. Ini kenapa? Istaghna, merasa terlalu pede dengan dirinya sendiri, kekuatan fisiknya, pengawalnya, gengnya, keluarganya, pengikutnya, keturunannya, dan seterusnya, hartanya, jabatannya, kekuasaannya, dia terlalu merasa nggak takut dengan Allah dan nggak merasa butuh kepada Allah. Nah ini bahaya banget. Ini yang disebut dengan istaghna. Kadang kita merasa seperti ini dengan grade yang mungkin masih ringan, tapi ada rasa itu di hati kita, kayak nggak takut berbuat dosa, atau kayak nggak penting banget untuk menyebut nama Allah di awal kegiatan kita. Sesekali doang kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya nggak. Kalau naik kendaraan yang sehari-hari nggak. Giliran naik pesawat, doa safarnya lengkap. Apalagi jenis pesawat tertentu gitu, itu doa safarnya lebih banyak lagi gitu. Yang mungkin takut jatuh lah karena banyak track record pesawat ini sering jatuh. Jadi kalau naik pesawat itu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Sampai landing masih doa. Saking subhanallah ya, tawakalnya luar biasa. Tapi giliran naik pesawat yang mungkin lebih lux, lebih mahal, lebih track recordnya jarang kecelakaan dan dikasih makanan pula di dalam pesawat, dia lupa dengan doa. Seolah-olah dia naik pesawat itu udah pasti selamat. Berarti dia mulai istaghna di sini, nggak merasa butuh lagi kepada Allah ketika terfasilitasi hidupnya. Ketika dia mau jalan di siang hari, dia nggak doa. Ketika jalannya di malam hari, tengah malam, takut begal segala macam, doanya panjang. Ada juga yang siang hari doanya panjang, kenapa? Takut tilang, nggak bawa SIM gitu. Sampai auzubillahi min polisi. Aku berlindung kepada Allah dari polisi gitu kan ya. Nah ini nih kenapa? Karena kita tuh baru merasa fakir kalau lagi ada sesuatu yang menurut kita mengancam. Padahal hidup kita itu dalam keadaan lemah, rawan, rentan setiap saat, setiap detik, rentan terus. Cuman kerentanan itu kita tidak sadari karena emang banyak dari hal-hal yang bisa mencelakai kita itu udah Allah singkirkan tanpa harus ngomong ke kita. Ini udah aku singkirin loh ya, Allah gak gitu. Coba kalau digituin, gak akan sanggup kita dengerin. Terus aja berdering tuh, ini 1, 2, 3, sekian ribu. Dalam sehari Allah menghindarkan kita dari banyak masalah. Kan jadi mengganggu ya. Kenapa Allah gak ngasih tahu biar kita gak salah paham? Kalau Allah ngasih tahu, per detik itu entah sekian ribu musibah yang udah Allah hindarkan dari kita. Jadi kita gak bisa hidup dong, terus-terusan aja dengerin dapat broadcast dari Allah nih 1, 2, sekian ribu sehari. Kan capek ngedengerin. Ya udah Allah bekerja dalam diam. Kerjanya Allah apa? Dalam tanda petik. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Kesibukan Allah ketika ditanya oleh ulama, mengangkat derajat suatu kaum, menjatuhkan kaum yang lain, memelihara hambanya, menjaga hambanya dari banyak masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kesibukan Allah setiap hari. Masa Allah mau setiap hari posting, aku hari ini lagi beresin kerjaan si fulan. Banyak banget. Sehingga kalau Allah terus-terusan nge-broadcast hasil kesibukannya kepada kita, kita tuh udah gak akan sempat ngapa-ngapain. Cuman baca-baca broadcast Allah aja dan harus disyukuri satu persatu. Ya Allah makasih, 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 makasih aja terus setiap hari kan. Allah tahu itu mengganggu kita. Sehingga Allah gak menyampaikan kepada kita secara langsung. Allah hanya menyampaikan secara umum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu doang. Bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 1.
nikmat ini 2, 3, 4, 1000, 2000, sejuta, nggak akan kehitung. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah, kebaikan Allah, Allah menjaga kalian, menghindarkan kalian dari banyak masalah, la tuhsuha, nggak akan sanggup kalian menghitungnya dan ngabisin waktu. Allah nggak mau ngerepotin kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Cuman masalahnya gara-gara Allah nggak selalu nge-mention bab itu kepada kita, akhirnya kita jadi lupa. Seolah-olah kita nggak pernah ditolong sama Allah. Sesekali Allah ingatkan, sesekali Allah ingatkan. Itu teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar dekat sama Allah, belajar merasa fakir. Merasa fakir itu dua. Satu, merasa butuh kepada Allah. Kedua, merasa nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Setiap hari kita merasa kayak gitu. Orang makin fakir, makin panjang doanya. Dan makin panjang doanya, Allah makin suka sama dia. Karena Allah suka banget ketika hambanya meminta. Bahkan sampai Allah mengatakan di hadis qudsi, minta aja apapun yang kalian butuhkan. Semuanya serentak gak apa-apa, itu gak akan merepotkan aku sama sekali. Dan kalau kalian pun bermaksiat, itu juga gak akan bikin aku kekurangan, keagungannya jadi terganggu. Enggak sama sekali. Jadi Allah tuh gak kayak kita ketika ada yang ngebully, heboh, terus yang unfollow, panik gitu kan ya. Itu mah kita di unfollow panik. Apalagi yang unfollow dia panik gitu. Kalau di follow senang gitu, setiap hari dilihat berapa penambahan followers, terus dihitung-hitung kalau ada yang di-mention sama selebgram nambah followers 3000 dalam hitungan sekian menit gitu-gitu kan. Karena kita butuh followers, Allah gak butuh followers. Kita follow Allah atau unfollow Allah itu gak ngaruh buat Allah. Kita follow gak nambah keagungannya, kita unfollow itu artinya murtad. Follow itu artinya converting to Islam misalnya. Itu gak akan menambah keagungan Allah. Kita murtad, unfollow, gak akan mengurangi keagungan Allah. Biasa-biasa aja, gak ngaruh sama sekali. Justru yang ngaruh itu kepada kita sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir, ya Allah senang kan saya sekarang udah beribadah nih. Untung gak sih buat Allah? Enggak. Jadi seolah-olah kita kesannya kayak kalau udah taat gitu, udah berjasa gitu sama Allah. Ada kan orang yang merasa ketika dia udah taat, jadi berjasa sama Allah. Terus pas dia kecewa, dia tuduh Allah gak fair. Udah gitu dia kecewa sama Allah, dia tinggalin lagi Allah. Pertama udah berhijab. Ngerasa bahwa saya udah berhijab nih ya Allah. Liatin nih, udah serius nih berhijab nih. Terus buat Allah, untung gitu. Udah berhijab, ternyata dia mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, dia lepaskan lagi hijabnya. Kecewa sama Allah. Kalau kecewa sama makhluk boleh, tapi jangan Allah yang jadi kambing hitam. Jangan agama yang jadi kambing hitam, pelampiasan. Silahkan kepada makhluk, walaupun itu sebetulnya juga nggak dibenarkan. Tapi masih oke lah, karena emang apple to apple. Dia bermasalah dengan orang itu, ya udah ke orang itu aja. Jangan masalahnya dengan fulan, tapi yang diserang orang lain. Jangankan dengan Allah, dengan sesama kita aja kita nggak ngerasa nyaman kan. Ada teman kita, dia lagi ramai dengan siapa gitu, terus marah-marahnya ke kita, terus uring-uringannya kepada kita, terus padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kan kita akan tersinggung dong, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya belajar fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Gara-gara kita ngerasa fakir, akhirnya sujud kita panjang. Gara-gara ngerasa fakir, akhirnya doa kita panjang. Dan Allah senang banget dimintain doa. Berdoa kepadanya. Allah tuh senang banget kalau kita berdoa meminta kepada siapa nabi yang paling banyak berdoa? Semua nabi banyak berdoa, tapi ada nabi yang sampai Allah puji dia dengan kalimat senang berdoa. Ibrahim paling senang berdoa. Sampai Allah menyebut Ibrahim itu dengan kalimat, Ibrahim itu hamba yang awwahun halim. Awwah itu bukan ya. Awwah, kan ada bahasa Arab jadi bahasa Sunda ya. Ais jadi Ais, awwah jadi awwah gitu. Bukan, kebalikannya. Kalau awwah kan nggak mau kan. Ini awwahun, bahasa tafsirnya da'a. Arti awwahun da'a. Apa arti da'a? Da'a itu artinya orang yang banyak berdoa. Kalau pernah berdoa namanya da'in. Orang yang menyeru juga namanya da'in atau da'i bahasa kita. Jadi kalau dia berdoanya sesekali namanya da'in. Ujibu da'watad da'i, gitu kan? Aku mengijabah
memperkenankan doa orang yang berdoa. Itu kalau dia doanya sesekali. Tapi kalau doanya udah sering, pakai tasydid. Dalam bahasa Arab, tasydid itu artinya penegasan. Bukan lagi da'in, tapi bahasanya da'a. Harus ada tasydid. Arti da'a, doanya itu sering banget. Doanya itu panjang banget. Ibrahim kalau berdoa, doanya aja tuh udah kayak baca Al-Quran 2 juz. Kita baca Quran kayak doa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kan kayak doa Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan ya. Kita baca Quran kayak doa. Ibrahim doa kayak baca Quran. Doa aja isinya 2 juz. Teman-teman kalau salat tarawih atau qiyam Ramadan di Masjidil Haram Makkah, itu doanya kayak baca Quran 1 juz loh. Doanya doang 1 jam, nggak tahu apa aja yang dibaca. Dari mulai masalah pribadi sampai masalah umat. Kalau kita dari mulai masalah pribadi sampai masa lalu, semuanya dibahas gitu. Ya itu aja sih sebetulnya. Kalau Imam Masjidil Haram, masalah umat di Palestina, di Suriah, di Yaman, dan seterusnya. Dan doanya itu emang panjang. Jadi kita tuh kayak kunut pas witir, itu tuh berdiri kunut kayak baca 1 juz. Isinya doa semuanya. Kalau dicari di Al-Quran nggak ada. Itu tadi kunut baca surat apa sih? Bukan surat, itu lagi doa. Nah ini namanya da'a. Dan Nabi yang paling panjang doanya, yang paling sering berdoa, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah menyebutkan Nabi Ibrahim di Al-Quran dengan kalimat Awwahun Halim. Nabi yang banyak berdoa dan paling penyabar. Salah satu doa fenomenal dari Nabi Ibrahim, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga saking seringnya Nabi Ibrahim berdoa, sehingga Allah menyebut Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beda sedikit dengan Nabi Muhammad, Habibullah atau Habiballah, kekasih Allah. Ada yang Khalil, ada yang Habib. Kalau Khalil, sahabat dekat banget kalau dalam urusan hidup kita ya. Kalau Habib, pacar, kekasih. Pacar halal maksudnya. Kalau Khalil, sahabat, soulmate. Dari sejak kita kayak SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, kuliah bareng, nikahnya nggak bareng. Nah ini, itu namanya Khalil dalam bahasa Arab ya. Udah kayak dekat banget lah. Makanya ada hadis, Almar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung agama sahabatnya. Nah Nabi Ibrahim Khalilullah, dekat banget sama Allah. Dan rahasia kedekatan Ibrahim dengan Allah ada di dalam doa. Jadi kalau kita pengen lebih dekat sama Allah, minta sama Allah. Doa itu jangan pendek-pendek. Hafal doa yang panjang. Ustaz kalau nggak hafal gimana? Pakai bahasa Indonesia tapi di luar sholat. Sayang aja gitu kan. Padahal doa di dalam sholat itu keren banget. Apalagi pas sujud. Kalau kita nggak hafal teks doanya, nggak bisa dibaca dalam sholat. Karena di dalam sholat nggak boleh pakai bahasa daerah. Atau bahasa nasional. Lagi sujud. Ya Allah. Saya lupa nama orangnya, tapi saya tahu akunnya. Gak bisa. Kalau nggak salah akunnya apa ya? Dewi underscore apa gitu. Oh 00 ya Allah. Karena dia lahir tahun 2000. Di dalam sujud nggak boleh. Terus Ustadz kalau bahasa Arabnya apa itu? Sama aja. Ya Allah, inni nasitu. Apa gitu, Instagram, gak bisa juga pakai bahasa Arab yang udah ada teks dari Rasul dan dari para sahabat. Doa minta jodoh ada teksnya, cari aja di Google. Kalau gak ada di Google, cari di YouTube. Gak ada di YouTube, makanya belajar bahasa Arab. Karena kalau kita gak ngerti bahasa Arab, nyari di YouTube itu terbatas, hanya ceramah berbahasa Indonesia. Dia lagi gitu kan ya. Itu yang suka pakai kupluk. Makanya malam ini gak mau pakai kupluk. Nah, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita bisa dengar syekh-syekh yang ilmunya lebih mumpuni, yang pembahasannya lebih dalam, insya Allah. Itu teman-teman, jadi yuk kita belajar fakir, selalu butuh kepada Allah. Karena emang nyatanya emang kita butuh sama Allah. Dan perasaan butuh kepada Allah itu gak mengganggu Allah. Jangan salah paham. Gak enak sering minta sama Allah. Allah sendiri yang bilang di hadis qudsi, minta aja, gak akan ganggu kok. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah selalu sibuk ngurus kalian, jadi ngapain kalian merasa mengganggu Allah? Enggak sama sekali. Atau kita ngerasa kayak, udahlah hal-hal sepele gak usah minta ke Allah, yang berat-berat aja. Kata Nabi, minta kepada Allah walaupun cuman garam. Nah justru ketika kita gak meminta kepada Allah,
berarti kita punya indikasi sebagai orang yang tidak merasa butuh pada Allah. Istaghna wal a'yadu billah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa ngulang lagi ayat ini. Surat Fatir, surat Al-Alaq, dan surat Ad-Duha. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.